Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin membuat podcast pengabaian kepentingan publik dengan membahas pembebasan lahan di proyek LRT Jakarta. Sebelum memulai, izinkanlah kami untuk memperkenalkan masing-masing diri kami terlebih dahulu. Nama saya Rahmat Rafi Satria dengan nomor yang terakhir 360. Saya Luna Rizky dan NIM 352. Saya Subrita dengan NIM 353. Saya Najwa Salatu dengan NIM 358. Saya Katra dengan NIM 358. Pada podcast kali ini akan di-host atau dimoderator oleh Dona Latif Rizky. Untuk pertanyaan yang pertama, pendapat kalian apa yang terjadi di Jakarta apabila saat mengakibatkan adanya pembebasan lahan proyek LRT Jakarta tentang pengabaian kepentingan publik? Mungkin yang terjadi itu adanya pengabaian kepentingan publik di proyek LRT Jakarta itu proyek LRT Jakarta itu sedang dihadapi tantangan tentang pendanaan lahan dan pembebasan lahan itu ya, karena proyek ini telah merencanakan sejak lama gitu, tapi perizinan itu belum diizinkan oleh masyarakat setempat gitu, karena upaya proyek LRT Jakarta itu sudah diberikan, tapi masyarakat setempat itu tidak namanya seperti kepentingan publik gitu, jadi merasa diabaikan oleh karena proyek LRT Jakarta. Kalau menurutku sih seringkali proses pembebasan LRT Jakarta itu kayak masih masyarakat kadang masih terdampak karena kan tidak berjalannya secara transparan. Jadi dan masyarakat pun masih minim informasi dari pemerintah karena tidak pembebasan lahan untuk LRT tersebut. Karena pembebasan lahan proyek LRT terjadi memperluas jaringan transportasi dan meningkatkan akses publik. Namun kayak apa ya? Adanya kritik bahwa proses ini mengakibatkan kepentingan publik, terutama kepentingan secara anggaran yang tadi tidak informasi atau apa ya? Kompensasi yang tadi sehingga memicu protes. Kalau menurut saya, masalah pembebasan lahan LRT dan pengabaian publik, proses pembebasan lahan LRT Jakarta sering mengabaikan kepentingan masyarakat sekitar, terutama karena kurangnya sosialisasi dan komunikasi yang jelas. Itu sih ya, itu sama kalian. Untuk yang kedua, gimana pendapat kalian tentang penyebab kasus masalah di Jakarta sehingga banyak konflik lahan yang mengakibatkan kerugian? Mungkin kalau dari menurut saya ada dua ya. Yang pertama itu ada spekulasi harga tanah dan marga tanah. Jadi pihak atau sang pemilik lahan itu yang dibeli tanah serta bangunannya itu dibeli dengan harga yang di bawah pasaran, jadi mungkin bilangnya itu murah lah di bawah pasaran itu. Terus sebagai dengan mafia tanah, sering sang pemilik lahan juga sering dirugikan dengan contohnya itu adanya pemasalahan dokumen tidak terlalu surat tanah dan gitu. Oh, yang satu lagi itu mungkin ada perizinan yang panjang dan rumit. Mungkin perizinan yang panjang dan rumit ini seringkali menjadi kendala bagi sang pemilik lahan untuk mempercepat proses perpindahan dari tempat tinggal yang saat ini ke tempat tinggal selanjutnya. Kalau menurutku sih menggunakan proses pembebasan lahan masih sering banget berjalan karena kan masyarakat masih ada informasi yang kurang. Kadang pun pemerintah juga memberikan konsultasi atau
kan yang merasa demikian sama kayak terus baju tuh dianggap tidak sesuai kan dengan nilai pasar, terus rasa cepat yang tidak terlibatkan reputasi malah juga memperparah, membuat mereka merasa haknya diabaikan. Kalau menurutku kerugian bagi perpisahan banyak perpisahan merasa kerugian karena kompensasi yang terlalu rendah, proses yang lama dan jadinya terlalu. Oke, yang ketiga, gimana pendapat kalian tentang dampak besar gangguan lingkungan terhadap masyarakat dikarenakan kurangnya ekosistem? Dari saya ya, mungkin yang paling pengaruh itu ada penurunan kualitas udara gitu di sekitar tempat proyek tersebut dijalankan gitu. Ini mungkin ekosistem udara, terus penurunan kualitas udara itu mungkin jadi masalah utama karena dengan penurunan kualitas udara mungkin daerah sekitar semuanya banyak debu, terus banyak polusi yang juga menyebabkan penyakit pernapasan dan sekitarnya. Kalau menurutku proyek infrastruktur seperti MRT kalau tidak dijalankan bisa menyebabkan pencemaran apa ya, tidak jadi menyebabkan maksudnya dispersi material kayak proyek itu kan nanti apa ya, nanti jadi meningkat terus maka juga menyebabkan kerusakan dan penyebabkan sekiranya setelah flora atau kehilangan tempat kita akibat adanya proyek Kayak ya Ika, ya ampun kayak sama kayak Ika ya bahwa ini nanti kan bisa pada masyarakat, misalnya polusi udara, polusinya juga, terus misalnya polusi udara itu kan kayak apa ya, kurangnya ekosistem hijau juga mengurangi kualitas hidup yang dan masyarakat. Misalnya polusi udara karena ekosistem hijau juga mengurangi kualitas hidup dan meningkatkan potensi banjir karena kurangnya area resapan air. kalau menurut saya karena dampak lingkungan kehilangan ekosistem hilangnya ekosistem akibat proyek mengakibatkan meningkatkan kondisi kurangnya resapan air serta memburuknya kualitas hidup warga. Oke, untuk yang keempat, apa komentar kalian tentang penggusuran paksa tanpa pemberitahuan di proyek LRT Jakarta ini? Mungkin komentar menurut saya adalah masyarakat mungkin tidak akan percaya lagi kepada pemerintah karena seharusnya pemerintah itu memberi pemberitahuan atau himbauan terlebih dahulu sebelum adanya penggusuran rumah mereka gitu, tempat tinggal mereka. Karena jika pemerintah seharusnya itu memberi himbauan atau pemberitahuan dulu itu mungkin masyarakat bisa menerima dengan baik bahwa tempat mereka atau pemilik lahan atau itu mau buat diajak perpindahan lokasi gitu kita tempat tinggal. Setiap individu itu memberi waktu tanpa ada pemberitahuan bisa masyarakat terancam soalnya masyarakat terancam harus kita tidak proyek lagi yang itu harus memberikan informasi yang dibahas
bagaimana solusi Anda terkait pembebasan lahan proyek LRT Jakarta tentang pengabaian kepentingan publik? Itu bisa dijawab teman-teman. Lalu nih, Ya, ngomong dulu lah. ya, solusinya mungkin untuk mastiin proyek LRT Jakarta itu berjalan dengan lancar, gitu ya, tanpa ada hambatan dan tentunya tanpa ada pengabaian kepentingan publik. Itu diperlukan pendekatan yang mengutamakan transparansi, keadilan dan partisipasi dari warganya di tempat itu, dari tempat tinggal mereka lah, istilahnya untuk mereka tinggal itu. Mungkin dari itu ada dua solusi gitu. Dari yang pertama itu adanya pemberian harga yang sesuai dengan pasar gitu. Jadi mungkin kalau misalnya warganya itu diberikan harga yang sesuai dengan sesuai pasar gitu ya, mungkin warganya bisa mempertimbangin mau jual enggak gitu. Mungkin yang kedua itu ada pihak LRT Jakarta atau mungkin proyek pusat gitu mau merenovasi atau perpindahan ya hunian alternatif, jadi misalnya disediakan rusun atau rumah susun gitu
penambahan akses jalan, kemacetan, serta penurunan kualitas lingkungan akibat turunnya ruang hijau dan dibisingan oleh kendaraan maupun alat proyek. Udah. Apa? Mungkin dari kelompok kami membuat podcast ini ya kurang lebih ya mohon maaf apabila ada salah kata atau ya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi